Kita rating semua squad MPL Indonesia season 17. Yuk. Asik kita Selamat datang kembali di Ngomong Esport. Dan kali ini kita akan membahas yang akan berlangsung minggu ini, yaitu MPL Season 17, yang dimana 9 timnya sudah mengeluarkan semua rosternya. Betul sekali. Jadi kita langsung aja rating semuanya dari S, A, B, C, D. Ya betul. Janganlah kasih. Paling rendah apa? D berarti ya? Boleh lah. Ya udah, D. Itulah. Paling rendah berarti D, karena D berarti yang paling jelek. Tapi sebenarnya informasi dulu. Apa lagi? Sebelum kita nonton video ini, Bentar Mas, sini saya mau terbang Mas. Udah nanti aja, kalau udah tahu lah kalau kalian follow-nya di upstation.media, mau di IG, mau di TikTok, nanti di YouTube di Upstation Media gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton di HP, kalian langsung tekan aja tombol hype, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi biar kalian tahu kalau kita punya video baru. Jangan lupa subscribe juga. Yoi. Nah, langsung ya. Ya, abis ini mau flag. Langsung aja. Pertama. Pak operator. Langsung aja. Tim pertama yang akan kita rating adalah presented by Official Gaming Phone. Gak usah. Infinix. Habis saya Infinix. Sontek. Oh, saya. Sontek. Kenapa Sontek? Oke. Yang pertama ada finalis MPL edisi 16 dan finalis runner up M7. Oke. Ada Alter Ego. Sebenarnya ini kita baca satu-satu apa langsung aja? Bacain dulu dong. Baca satu-satu. Head coachnya kita ada Seper kembali lagi. Coach Stix juga ada di sana, asisten coach. Dan salah satu pemain muda yang cukup bersinar di MPL dan juga di M7 itu Yazuke. Ada juga Arfi. Standar Goldline baru. Karena dia bisa offline lagi. Bisa. Dia bisa Freya only. Dia bisa XP fighting ya. XP fighter dan bisa jadi carry lah. Gitu lah. Lalu Alex, selanjutnya ada Hijume, Sirus, dan yang baru. Ada Ray. Yang baru cuman Ray ya. Kalau ini Nino mana ini? Oh iya, nggak ada Nino ya? Apaan sih? Kenapa bareng banget? Sang Mega Bintang. Ya, dia salah satu orang yang jadi anak baik. Ya, anak baik, dan katanya bakal dapat satu kamar sendiri. Wow. Di GH barunya AE. Tapi kalau kita lihat dari susunan pemainnya ini ya, ada ini kayak mix antara pemain baru, pemain muda dan juga pemain lama nih. Kayak misalkan ada Hijume di sana. Kembali lagi ini kayaknya pakai cara yang sama dengan nggak ada yang berubah juga ya. dari. Cuma ada dua penambahan. Ya. Yang pertama si Sirus nih. Enggak, Sirus udah dari kemarin. Iya, udah ada. Maksudnya nggak main, dia nggak main. Ya kan udah ada Hijume. Iya sih, kan. oke lah. Ada cadangan lah. Yang pokoknya yang baru cuma si Ray musim ini kan. Itu si Ray katanya dia masuk buat gantiin Yasuke pas kuliah. Oh gitu. Iya, pas skripsi apa gitu. Pokoknya intinya gantiin Yasuke sementara. Pokoknya sebenarnya kalau Yasuke nggak ngurusin kuliahnya, bukan, maksudnya kalau dia lagi nggak fokus skripsi, dia sebenarnya nggak akan beli jungler baru. Cuma karena si berisik. Ada telepon dari HP Infinix saya. Aku cinta Infinix. Kita balik lagi. Karena Yasuke ada kesibukan di kuliahnya, jadi Ray masuk ya dari Dewa United. Oke, tapi kalau kita lihat lagi nih ke roster keseluruhan nih, kira-kira Mas Hero udah ngasih dia nih rating apa nih? S. Ya sih. Simple as that. Oke. Iya, soalnya ngelihat tim-tim yang masih mempertahankan skuad lamanya yang udah bagus ya. Kecuali tim Liquid ID. Tapi tim Liquid kemarin dengan cara yang sama gitu, mereka menang MPL, maksudnya finalis MPL dan menang ya. Tim Liquid menang dan di M6 mereka masuk final. Sama kasusnya. Tapi abis itu mereka langsung down. Apakah kan goldnya diganti? Iya sih. Tapi goldnya diganti kill betul. Terus cuman gitu. Dengan skema yang agak mirip nih, dia cuma ganti gold line. Apakah kasusnya bakal sama Alter Ego di musim depan? Kayaknya enggak sih, karena yang masuk kan Ray, jungle yang udah mateng sebenarnya kan. Dari Dewa dan dia udah dapat julukan Retribution. Iya, jadi artinya dia udah diakui Retribusi. Artinya kalaupun Yasuke nggak berhalangan tampil, Ray bisa jadi pengganti yang bagus sih gitu. Wow. Itu AI sekali ya. Cantik sekali ya. Ini sebenarnya mau kita protes di awal sih, cuma pengen pasaran. Cantik sekali. Mulut Anda terlalu ini. Sorry. Terlalu Ya. Terlalu gay. Oke. Nah, tapi ini kan tadi Mas Hero ngasihnya S. Ya, kalau aku ngasihnya beda, Mas. Apa? SSS. Waduh. Kenapa? Karena ya Gayanya baru. Yang pertama. Yang kedua, CEO-nya tetap asik.
dengan apapun yang terjadi dia asik banget gitu. Ngaruh. Positive vibe bro. Positive vibe. Soalnya ada enggak jadi deh. Ya, oke. Jadi kita ngasih ratingnya sama ya, S berarti ya. Tadi saya mau ngomong sesuatu tapi jangan. Jadi kalau AE juara, puji kami. Ya. lanjut ke tim berikutnya. Oke, kita ke Bigetron dulu. Di sini yang baru adalah coachnya. Theo. Kenapa mas? Kok mikir mas? Enggak, coachnya siapa yang baru? Theo Nail, dia yang bawa Bigetron juara MDLC 12. Dia ya? Bukan, dia 2 musim lalu. Tapi dia kemarin pas di interview ada loh. Sebagai apa ya? Enggak. Oh ada ya? Ada mas. Enggak, itu 2 musim lalu. Oh 2 musim lalu ya? 2 musim lalu. 2 musim lalu dia yang sama coach yang kita orang cewek. PH ya tadi ya? Blavzi ya? Terus musim lalu yang bukan, itu Geek Fam. Oh iya salah. Bam. Oh iya benar. Kan depannya BBB juga. Ya Bam ya, itu. Ya. Terus satu itu musim. Itu yang nyanyi Bila. Pas habis itu saya flag. Oh iya. Sorry. Ya, jadi dia coachnya Theo Nail, dia yang musim lalu berhasil bawa Bigetron Academy juara. MDL season 12. Terus dia naik dan bawa anak asuhnya 3. Yang bawah itu si si Clive, Riza sama Lins gitu. Wah, berarti ini berapa orang nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 orang. 8 orang. Kan dua coach. Oh, 2 coach. Iya. Bentar, kayaknya ada yang aneh deh. Oh, enggak ada. Nah, ini yang bikin orang bertanya-tanya kenapa gold laner sekelas Eman dikasih cadangan gitu. Kalau menurut gua Eman ini memang butuh semacam pelapis mas. Kenapa? Karena capek gendong. Capek. Yang kedua ya seperti yang kita tahu ya penyakit Bigetron itu di playoff seperti apa. Dengan menggunakan Eman terus menerus, gua rasa ini bakal jadi ada apa ya semacam backup plan. Backup di sini strateginya mungkin berubah. Kayak misalkan ya kita tahu lah Eman tuh sangat versatile dalam menggunakan beberapa hero gitu. Mau dia bermain yang super agresif, mau dia super defensif, dia bakal tetap ngegendong gitu. Cuman what if bagaimana jika ada sesuatu cara lain yang ngebuat bukan carry sentris dengan masuknya si Clive itu bakal musuhnya bingung. Yes, bingung. Aduh, aku nggak bisa ngelok Emannya di bangku cadangan. Iya. Kena loh. Kok Lenodon kosong lagi jagain Eman di bangku cadangan gitu. Kok gitu. Itu strateginya. Gitu. Dan masuknya 3 orang anak muda ini gue rasa itu bakal ngelanjutin apa yang udah si Shogun perbuat sih. Shogun terbukti di season kemarin seberapa bagusnya, seberapa tenangnya dia dan seberapa gila rookie of the year, pemain rookie of the season. Gue rasa kalau dia bisa tembus kayak top 3, top 2, wah itu keren banget sih Shogun untuk main di internasional ya. Gue nggak sangat menanti Shogun untuk tampil di panggung yang lebih besar gitu. Tapi aku merasa Bigetron ini agak kurang sebenarnya untuk tim sekelas Bigetron. Dia cuma dapat 3, cuma bisa mempromosikan 3 pemain MDLC, kayaknya kurang Bigetron gitu. Bigetron kan terkenalnya wah punya duit gitu kan. Iya. Jadi poet ya. Ya itu. Oke, rating. Di bawahnya di bawahnya S tuh apa? A. Oke, aku kasih A. Oke. Kalau aku ada dong. Sesuai dengan nama timnya Bigetron, B. Wow. Soalnya kita kalau bahasnya cuma sampai regular season, aku kasih S. Tapi kan turnamen nggak mungkin sampai regular season doang dong. Emang Premier League cuma liga doang. Nah, kalau di playoff nggak tahu ya. Udah bermusim-musim kita di PHP kan. Dibikin sakit hati. Kita sudah memuji-muji Bigetron sedemikian sehingga tapi ternyata di playoff lalai. Iya. Ya udah saya kasih B aja. Siapa tahu nanti di playoff bagus. Oke. Tapi B. Dari aku A. Dari Mas Serol B. Oke. Lanjut. Langsung ke tim selanjutnya. C. Ciketron. Ini dia nih. Cikupa. Ini roster yang permasalahkan namanya sama Mas Ade Setiawan. Namanya kurang serem-serem. Coba masa Kesu. Masa kata Blessing Duet from Aceh. Padahal Aceh coach ya. Apa urusannya dia Blessing Duet ya? Moeza oke lah. Moeza yang baru itu ini Dolin. Sama Egy Maulana. Gak ada mas. Siapa namanya? Aduh lupa gue lagi. Rafael Struik? Bukan. Bukan itu Banten. Dia YouTuber mas bukan. Sorry. Aduh siapa lagi? Itulah ya intinya ya. Oke. Kalau kita lihat dari roster ini, ini kan kayak gabungan anak baru dan anak lama juga kan, kayak ada Okta di sana, ada juga Maybe. Yang baru sih sebenarnya cuma Dolin sih. Iya Dolin sama kan ada. Betul. Sebenarnya kalau dari ini ya, kalau dari pengumumannya Dewa ya, sebenarnya mereka naikkan merekrut 1 pemain Filipina lagi. Oh ada? Ada di posisi jungle. Nah aku cek dulu ya namanya. Oh nggak ada di sini? Nah kayaknya urusannya kayak si Peo.
Sih, mana ya? Ini ya sih? Oh, bukan, yang ini. Okta tuh dari Filipina kan? Bukan. Okta terlalu Jawa masuk. Masa Jawa. Ya intinya itulah, ini nih. Nah, ini jadi ada 2 PH. Oh, baru. Nah, ini si Kain. Nah, ini. XP ya? Ini mungkin kalian bukan, dia jungler dia. Jadi dua-duanya jungle. Kain bukan, yang satu Kin kan udah dari musim lalu. Nah, sekarang mereka juga Kain. Si Dewa United ini kayaknya ketagihan rekrut pemain bukan tier satunya dari Filipina. Kayak Kin kan itu direkrutnya dari tier 3 malah. Ternyata malah bersinar di MPL Indonesia. Sekarang mereka juga ngerekrut. Ini kalau nggak salah tier 2 dia. Cuma aku lupa dari tim mana gitu. Oke. MDL P8 season 5. Oh ya, dia dari juara MDL season 5 gitu kan. Jadi direkrut, cuma kayaknya untuk week 1, week 2 masih belum bisa main karena izin atau apalah segala macem gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari ini squad yang ini tadi, kalau dari yang ini sih, ini sebenarnya Kesu tuh dari kemarin udah ada ya? Kesu itu dari Lignas. Oh. Jadi yang kemarin juara Lignas terus kan dinaikkan jadi saingannya Mueza. Kalau yang musim lalu yang utamanya Mueza. Mungkin akan gantian ya. Mungkin, aku juga enggak tahu. Iya. Tapi kalau dilihat dari ini ya, dari squadnya sih dengan sebenarnya coachnya Coach Raik dari Filipina juga. Raik. Kanan. Itu udah dari musim lalu ya. Kanan. Raik. Yeah. Nah, udah dari musim lalu juga dan kayaknya sih dia masih belum bisa hadir di week 1, week 2 jadi sama kayak sebenarnya dipegang PO. sama si Aceng ya. ACG. Blessing God. Lucu banget. Oke. Langsung ke rating. Kalau aku kasih sih sebenarnya karena musim lalu dia ini ya playoff ya. Kayaknya masih bisa B ini. Kalau aku. Sama B. Karena dia ada Okta. Ada Okta. Maybe. Aku sih Okta sih. Okta sih jago sih. Cuma ya ini sih karena jungle-nya ganti pasti akan ada penyesuaian juga sih buat ini. Betul. Antara Dolin sih musim lalu juara MDL ya. Jadi ya harusnya bisa lah. Tapi B kurasa huruf yang cukup ya? Cocok. Oke. B berarti. Lanjut. B guys. Lanjut. Setelah D, E. Nah, ini pemain barunya ada si Luke dan Tricky. Dan Egazi. PO. Bentar, bawah lagi ada gak sih PO? Belum ada kayaknya. Dan Fel. Wah, parah gak disebut. Ya ini PO belum bisa masuk. Untuk case EVOS ini agak unik. Kenapa? Bisa dibilang ini kan besar-besaran banget ya Mas. Masuknya 4 pemain lah. 1 pemain mungkin kita anggap ada lah ya. Jadi di pengumuman EVOS ini agak unik. Kenapa? Karena si PO ini bukan datang ya, diumumkan paling terakhir. Bisa dibilang tuh dia mega bintangnya. Dia Ronaldonya nih di tim ini gitu. Tapi Mbappe tetap ini si Albert. Bapenya Albert. Dia yang ngasih kayak lu masuk tim gua deh. Gitu. Katanya sih gitu. Cuman kalau kita ngelihat dari susunan pemain ini sama seperti musim kemarin, si Vin tetap jadi head coach. Ada Bravo juga di sana. Ada Albert sebagai jungle dan masuknya Luke ini memperlengkap duo prot jadi trio prot jadinya. Kenapa? Karena Luke ini emang sering banget live stream sama mereka bertiga kan, Albert sama kayak Henky. Yang bikin gue agak ragu adalah ketika EVOS kembali memainkan Erland sebagai gold laner. Gue masih bingung kenapa. Ya mungkin nggak ada lagi. Ya bisa jadi. Gue expect-nya Nikopas nggak dijual sama Komo. Nikopas guys, Komo. Tapi gue expect-nya ketika udah jor-joran seperti ini harusnya lebih bisa lagi kalau EVOS tuh gold laner-nya lebih premium lagi lah. Karena kan bisa dibilang full Indo kan kita kecuali PEW mid lane kan. Bisa lah nambah satu lagi PH untuk gold laner. Iya, contoh. Kelra mungkin. Kelranya kan ke kuning Mas. Iya sih. Super Marco. Sebenarnya EVOS itu musim lalu sangat-sangat dikaitkan dengan Savero ya. Savero. Iya, katanya dia EVOS mau pinjam Savero, cuma kayaknya Savero harus ke Filipina. Ya. Karena satu dan lain hal ya. Dan di week 1 berhasil. Dan week 1 ya menang sekali kalah sekali sih. Ya lumayan. Ya udahlah. Akhirnya Erland tidak punya cadangan gitu. Ya. Harusnya sih Erland punya cadangan kalau lihat dari performa musim lalu ya. Apalagi udah lihat Albert secantik ini kan. Iya, aduh. Lihat itu Egazi-nya. Sangat-sangat genit ya. Egazi ini katanya mirip sama seorang tokoh ya. Coba ya sudah kita bahas di kolom komentar aja nanti. Oke, buat rating.
Ya, Bapak video editor tahu nanti harus ngapain ya. Oke, untuk rating EVOS gimana? EVOS aku B. Sorry, S. Wow. Ada PO bro. Karena ada PO. PO bro. Gila bro. Kalau aku C. Cinta ini. Karena ada Erlan. Oke. Masih Erlan ya. Tapi ya jujur. Gini. Aku masih sanksi sih. Gimana kalau PO kita suruh main Goldland? Mana mau? Oh iya nggak mau dia ya. Dia aja katanya udah mekanik tua kan? Mekanik tua ya. Iya, masa harus belajar aku lagi, kasihan Pak udah tua, Pak. Iya sih. Apalagi Ega sih. Tapi ya itu sih, kalau dari transfer sih aku melihatnya nothing significant. Karena yang datang ya Luke satu season rehat, terus Vel satu season di Cina. Vel tuh yang sama ada abang kan? Iya, yang sama Aether. Yang katanya Aether suruh ngalah. Iya. Bagus tuh. Ternyata sama-sama pulang duluan. Petusun sama-sama iya, Tusun. Terus Tricky dia dari tim apa namanya lupa aku. Vel apa gitu dari MDL musim lalu pokoknya. MDL. Terus sama Peo yang katanya mekanik udah dia mainnya Falcon lebih ke makro bukan Falcon ke mikro. Dia dari Falcon ya. Okay. Jadi ya kayaknya nggak ada yang terlalu oke sih, makanya aku kasih C aja. Apalagi goal trainnya tetap tidak ada perubahan gitu. King Erlan. Granger sejati. Ya. Oke, C. Oke. Aku C, kalau dia S kalau apa. Lanjut. E F G G Geek Fam. Gererki. Okay. Ini dia Geek Fam, my favorite. Please guys. Geek Fam ini sebenarnya ada satu pemain baru ya dari Malaysia. Dia EXP yaitu Y3 cuma ya samalah masih belum bisa main di week awal, jadi kita akan melihat EXP-nya Marcel. Hero baru sebenarnya. Oh iya, udah bisa dipakai ya? Udah bisa harusnya. Di Filipina aja udah bisa dipakai apalagi di ini. Nah, Geek Fam ini menarik karena dia cuma punya satu coach. Terus katanya coachnya yang dicari emang yang coach out game. Terus siapa in game-nya gitu. Hah? Coach out game doang? Iya, jadi ini yang ngomong Baloski ya, bukan aku ya. Gitu, jadi cuma mengatur yang di out game kayak kalian main yang bener. Cek ya kan ya. Main yang bener gitu. Ini ya. Kalian mau berhenti atau mau fight back? Iya. Bagian kalau bisa kalah tiba-tiba nyender begini kan gitu. Iya. Itu fungsinya. Katanya fungsi MX Morph itu. Makanya diambil kan pelatih PUBG. MX Morph ini dari PUBG. Jangan sebut dong. Gak apa-apa deh, bodo amat. Gak apa-apa, bodo amat. Aku cinta PUBG. Kami cinta semua game. Ya, kecuali ya langsung aja. Mas, jangan bikin aku tanya-tanya mas. Ya, jadi MX Morph diambilnya dari game tembak-tembakan sebelah. Masa gitu kan? Dari game PUBG Mobile Alter Ego lagi. Oh, Alter Ego. Ya, jadi kayaknya sih Juxi Luxi. Bukan. Mas habis itu saya flag mas. Oke. Dipakai mulu jokesnya. Jadi kayaknya yang bakal ngatur di in game adalah mas-mas cantik di tengah ini ya. Ya jadi Mas Baloski ini yang kayaknya akan mengatur. Makanya masuk nomor cadangan yaitu Asu nih. Hah? Oh iya no ya Asu nih. Mantap. Itu parah banget diketawain sama Widi, Cok. Apa? Mana Liquid Video? Bukan, itu nanti dia ngetawain yang lebih cantik lagi sebenarnya. Itu akan jadi kejutan di akhir nanti. Makanya saya minta urut supaya tim ini ada di akhir sebenarnya. Jadi Baloski ini katanya akan mengatur di in game-nya. Makanya mungkin Asune akan main lebih banyak di game ini gitu. Tapi kalau misalkan ya, ini sedikit intermezzo ya. Misalkan lagi nge-cash nih, KB gitu. Asune membawa bola. Asune langsung ulti gitu. Blazing duet from Asune. Masa gitu. Untungnya caster gak ada yang Jawa ya. Oh gak ada yang Coba kalau misalnya Asu. Oh iya. Rating. Dari aku. Ini sih ya gimana? Aku B. Baloski. Aku G. Gak ada ya. Kejauhan. Aku C. Menurutku C sih karena ya dia terlalu mengandalkan pemain Indo ya. Terutama Baloski Indo banget sekarang. Apalagi katanya ada rumor Baloski tidak akan sering bermain kan, jadi kayak dia fokus jual pempek. Enggak. Oh enggak. Bersihin meja habis orang makan. Iya kan ada TikToknya tuh. Jadi kayaknya dia masih butuh pembuktian, terutama karena terlalu mengandalkan ini sih pemain muda sih, apalagi di posisi yang cukup apa istilahnya ya? Sentral kayak
Romer sama EXP. Sekarang kan katanya di patch sekarang EXP itu penting banget. Penting. Karena nyawa dari sebuah tim ada di EXP katanya. XP ya. Jadi aku belum pernah, nggak tahu apakah Marcel bisa bertahan di panggung tertinggi esports Mobile Legends gitu. Kalau di Hero saya emang strong ya, masuk band terus ya kalau saya main ya. Jadi ya itulah. Aku C ya. Aku tadi apa? B ya. B. Kenapa B? Karena Baluski. Wow, sangat-sangat alasannya sangat-sangat. Enggak, karena ada Baluski, gue harus respect. Dia sangat legendaris lah. Legendaris. Tapi dia hampir pindah kemarin. Iya, ke BTR ya, tapi gagal. Tapi nggak apa-apa, bagus ke Geek Fam aja, tetap di Geek Fam. Supaya Geek Fam bisa memberikan perlawanan. Betul. Apalagi ada Marcel kan. Meski waktu datang. Itu terlalu siahaan Mas. Terlalu siahaan Mas. Iya. Sorry. Oke, lanjut. Ini dia nih. Ini selalu jadi favorit kita setiap musim. Idola kita semua. Setiap musim. Apalagi coachnya udah why not? Why not? Jadi kalau ditanya kenapa kok dukung Navi? Why not? Kenapa enggak? Why not bro? Kenapa enggak? Why not? Nah sebenarnya aku suka Navi karena tidak ada perubahan dari musim lalu. Dan musim lalu juga sudah kuat. Ya. Kecuali masuknya Zeon ya. Emang masuk sih? Masuk lah di ininya. Masa kita mempertanyakan ini website kalau musim lalu yang jadi ininya bintangnya tuh si Ukir dan Onryo yang masuk di tengah-tengah. Ya, kayak mereka mengubah permainan banget karena memang permainan Navi yang jadi lebih baik. Ya, walaupun di awal tuh orang ngira mereka berdua tuh kan dari tier 2 ya. Bisa dibilang bukan tim yang jago banget gitu. Cuman ketika main wah jago banget. Mereka bisa mengubah. Apakah itu artinya MPL ID di bawah MPL PH? Memang. Ya, dan aku juga suka pemilihan coach sih. Ini Navi membuktikan bahwa mereka nggak main-main di MPL Indonesia ini. Makanya mereka ngerekrut coach kelas atas yang udah pernah menang M Series, M6. Why not gitu. Sayangnya nggak dibawa ya anak asuhnya ke sini ya. Kayak Super Prince King Kong. Tapi ya Ukir sama Andrew udah oke lah. Udah cukup. Oke, rating. S dong gila. Navi mah dari tahun ke tahun mah S gue mah. Aku masih ingin ini ya. Navi tetap membumi. Jadi aku kasih A. Oke, di bawahnya ya. Ya di bawahnya. Jadi karena aku belum ada yang A nih. Aku kasih A aja deh. Aku S. Navi sih. Ada Sion ya. Oh iya. Pokoknya kalau yang main ini ada yang baru lagi nggak? Oh enggak, yang baru cuma Zeon berarti yang masuk ya. S-Magic udah ada di musim lalu. Ya aku kasih A. Dan harusnya sih bisa sih. Ini why not jadi cantik. Kenapa jadi cantik semua ya MPL Indonesia, tolong ya. Tolong ya MPL Indonesia. Ini bakal kita bahas terus nih cantik-cantik. Oke. Balois kita dia. Oke, lanjut. N O P Q R. Apa nih? Rambo. Loh. Oh ya, dulu Mas. Aku lupa ada tim namanya Onyx. Onyx ini kan jadi sempat jadi spotlightnya adalah ketika mereka bermain di M7. Permainan mereka tuh kayak jauh dari ketika mereka main di MPL Indonesia season 16. Aku nggak tahu kenapa, mungkin ada perubahan patch. Kalau kata orang ada perubahan patch. Tapi yang jadi bikin kejutan adalah inaktifnya Skylar dan statementnya coach Shep yang katanya dia rehat satu musim agak sedikit ambigu, dan kita juga sempat disemprot sama netizen. Mana buktinya? Makan nih coach Shep. Ngomong sendiri. Dikira kita lagi nggak di lokasi ya. Dikira kita bikin-bikin. Kita diundang bro. Terima kasih. Terima kasih Onyx tim terbaik. Itu ada jersey Onyx di belakang sana. Saya balik ke kameranya. Gak usah ya. Belum saya ambilin nggak usah. Menyusahkan video editor. Oke, kayaknya karena perubahannya head coachnya jangan lupa. Oh iya, sebenarnya ini membuat aku kecewa karena akhirnya tidak ada Adi di sini. Kecewa Mas? Wah, berarti Mas bukan fans Onyx ya? Kenapa? Emang fans Onyx mau Adi keluar? Waduh. Kan itu love and hate. Iya, kan semua 6-7. Kan semua sayang Adi. Kan semua sayang Adi. Sayangnya mungkin mereka sulit menerima kejutan yang diberikan oleh Coach Adi gitu kan. Ya sayangnya Coach Adi harus cabut akhirnya. Bukan cabut, dia lebih memilih jalan yang lebih menantang katanya. Oh gitu. Kan dia di Malaysia sekarang kan. Makanya yang naik coach cewek. Aku agak kaget. Kukira yang naik Paddington. Ternyata yang naik langsung si cewek. Jadi modal 2 musim ya berarti ya. Semusim ya. Semusim jadi asisten coach. Tapi harusnya sih udah bisa lah dengan pengalamannya cewek sih bisa lah. Bisa. Cuma untuk pemain baru yang masuk adalah Kelra sama Samuel. Samuel ini sebenarnya udah muka lama lah ya. Muka lama. Dia udah main Onyx apa aja.
Onyx Lignas udah, Onyx MDL udah. Akhirnya dia angkat piala juga pernah sama Savero. Cuma emang waktu itu kendala tidak naik adalah Kiboy. Cuma mungkin sekarang Kiboy lebih sering live ya, karena ada orang bilang kalau pro player sering live tandanya kemungkinan bakal jarang main di MPL, tapi nggak tahu ya. Kita lihat apakah Samuel ini S-nya banyak tuh. Iya. Samuel. Rambutnya keren. KRI tetap di sana, Suns tetap di sana. Dan juga Kelra. Kelra. Dia ditukar sama Savero. Dan apakah langsung klub di MPL ID? Ini agak debatable. Kenapa? Yang semasif Skylar aja yang sudah bertahun-tahun bermain di MPL Indonesia, ketika dia bermain di Onyx, di lokal dia bermainnya cukup baik gitu. Tapi ketika dia naik tingkat ke internasional, kita bisa lihat hasilnya gimana di M7. Onyx tuh jauh dari kata baik gitu. Bahkan dia peringkat berapa? 5 atau 6 ya? Agak jeblok lah intinya. Agak jeblok lah. Kalah sama AE kan ya? Kalah sama AE, habis itu kalah lagi. Ya, itu agak disayangkan gitu. Nah tapi dengan masuknya Keller nih jadi muncul pertanyaan, kira-kira sejauh apa nih ekspektasi yang bisa kita bangun ya untuk Onyx? Tapi kalau dilihat sih emang kayaknya Onyx langsung incer internasional sih sebenarnya. Jadi mereka langsung ambil gold laner yang udah pernah juara M Series, intinya itu. Akhirnya Keller mungkin dilihat, boleh nih kan gua pusat, buat gua dong. Nah, tapi gua minta nih pemain satu dong, masa gua ditinggal gitu aja. Ini ada nih si S. Si S nggak mau, ya udah nih S1 lagi gitu, mungkin gitu. Bisa Savero Savero terus gitu. Oke, rating. Ini squad mewah sih. S sih, Onyx mah nggak bisa pak. Onyx mah nggak bisa kita kasih. Aku jujur S ya. Pengen ngasih S, cuma nggak tahu apakah rumor mereka berantem itu benar apa enggak. Jadi kalau misalnya mereka nggak berantem S, kalau mereka masih berantem A. Gitu. Intinya kalau mereka mainnya masih individu, mereka masih tim yang kuat sebenarnya. Betul. Ya nggak sih? Kayak mereka wow gitu, masih dilepasnya udah kayak zaman apa ya kalau sepak bola itu ya. Pokoknya suruh main bola aja. Persipura. Oh iya. Ada tuh waktu zaman Sriwijaya. Sriwijaya apa Persipura ya? Sriwijaya. Ya cuma mikirin selebrasi. Oh iya. Iya itu. Ya, jadi kan? Kayak gitu udah main aja gitu. Main aja. Nanti pikirin aja selebrasinya pas gol gimana. Nah, mirip-mirip kayak gitu sebenarnya. Jadi aku sih A aja deh. A aja ya. Oke. Karena kalau dibanding sama Altrigo, kayaknya Altrigo lebih kekeluargaan. GH-nya juga baru. Yes. Oke. Onyx juga baru. Berarti sih. A ya, A dan S. A dan S. Oke lanjut. Onyx abis OR. R. Ini yang baru lumayan banyak ini. Setelah diprotes ya musim lalu ya. Ini mau ngomong harus hati-hati juga sebenarnya. Saya tadi mengelap-ngelap mulut, saya takut nanti diklip. Yang ngeklip kita juga. Iya. Oke. Yang baru ada Pau, Analis, terus ada Super Toy itu baru nama doang ya. Mana Super Toy? Tuh Super Toy. Oh iya ya. Terus ada Super Ken. Super Ridok enggak ya? Super Ridok. Bawa Super lagi. Cute enggak? Super Kuroki enggak? Kuroki, Super Dan. Wow. Baru ya Super Dan ini ya? Ini yang dari Filipina. Terus ada Yezekil dari tim Liquid pindah ke RQ. Ini juga katanya ke EVOS, ujung-ujungnya ke RQ juga. Wow. Yezkiel versus Rins. Kira-kira siapa nih yang bakal main ya? Menurutku Sabi Alonso. Kalau menurutku sih Kuroki ya. Kuroki main mid. Sini gua aja biji kalian gitu. Tapi bagus sih pemain-pemain yang sebelum musim lalu pas RQ nggak lolos playoff. Ya. Dibilang ini butuh pelapis, akhirnya dikasih pelapis. Ini artinya cash cute mendengarkan kata netizen, walaupun sebenarnya nggak boleh ya. Coach harusnya punya pendirian sendiri ya. Kok dia nurutin netizen? Tapi ya mungkin memang kebutuhan ya. Katanya si Rins yang minta, dia pingin pesaing biar dia lebih kompetitif. Yang dikasih langsung Yeskia, makan nih juara nih. Kelas abangku. Terus Super Toy juga dikasih cadangan Kuroki. Dia dari tim yang sama kayak Tricky musim lalu di MDL. Katanya Kuroki ini juga jago. Oke. Terus jungle-nya cuma satu, Super Ken. Ini berarti Super Ken ngalahin berapa jungle ya? Siapa sih yang gak mau main di RRQ coba? Jungler lagi. Siapa yang gak mau main di RRQ? Iya. Soalnya kayak kalau posisi jungler di RRQ itu auto ganteng. Kan dari ini kan Sutsujin. Terus siapa namanya tuh? Si Albert. Kan. Sin kayak gitu kan, juga jungler kan dulu. Yang dipilih Super Ken apa karena dia punya Porsche?
Enggak. Milihnya based on kekayaan, Mas. Tapi sayangnya Hazel jadinya tidak masuk. Iya nih, Hazel nih, aduh. Harus ke Malaysia. Mungkin dia antara betah di Malaysia atau mungkin kalah saing sama Masih ingat gak Mas, sekitar 3 atau 4 musim lalu Hazel main di RRQ walaupun cuma beberapa kali dan dia ngasih kayak permainan yang cukup apik gitu. Walaupun kalah juga ya. Tapi ya udahlah, gue rasa pemilihan Hazel ini udah cukup matang ya untuk bermain di luar. Mungkin dia lagi dia betah di Malaysia karena negaranya lebih aman. Loh. Di sini gak aman. Apa itu tadi? Ya. Apa tadi? Oke, langsung rating aja. Langsung rating aja. RRQ aku ke A sih. A. Ya. Aku sih suka, ya kayaknya juga A sih. Kalau dilihat dari keputusan di Goldland sama Midlandnya dikasih saingan sih A sih ini. Jadi dia lebih punya banyak pilihan. Tapi sebenarnya terakhir kali RRQ punya banyak pemain ya, berantem coachnya. Itu pas coachnya Friend sama Zaya dulu. Itu pemainnya banyak banget tuh sampai. Itu berantem ya Mas? Iya, sampai satu coach punya line up sendiri terus kata kita adu ya kayak gitu kan. Tapi nggak tahu ya. Kita lihat aja. Tapi aku sih A sih. Kok profesional? Ya semua mempertanyakan itu. Aku A. Aku A juga sama. Oke, lanjut ke tim selanjutnya. Ini dia tim favorit. Tim terakhir ya? Iya. T, depan T. Nah. Oh iya. Loh, coachnya mana? Coachnya gak ada. Parah mana nih yang ngurus website MPL? Coachnya siapa ya? Ada Hanco, halo. Ada di IG-nya MPL. Kalau di sini nggak ada. Ini yang pegang website MPL update dong. Masa mereka naik nggak ada coachnya? Di sini ada tuh Honjau. Ini yang dikomen sama Liquid Widi tuh. WK gede banget tuh. Kurang aja kamu Widi. Mudah-mudahan kamu di Malaysia ya Widi ya. Kamu ngejek coachmu sendiri tuh. Tuh coba lihat dia ada yang reply nggak? Jangan-jangan coachnya nge-reply tuh. Coba di scroll. Itunya Mas, di scroll aja Mas. Bukan sebelah kanannya Mas. Kan gak pakai mouse, gue pakai mouse. Tuh diklik Mas. Tuh diklik Mas, 3-nya tuh. Coba. Wah, dia monyet. Boti apaan tuh? Ini GPX Idan suka komen di IG kita nih. Itu ya Bang GPX. Oke, tim Liquid ID dia coachnya adalah Honjau dan seperti biasa mau zaman Aura mau zaman tim Liquid, Pahlevi abadi di situ. Di mana ada TLA di mana ada tim Liquid, di mana ada Aura, Pahlevi selalu di situ. Tapi masih ada Facehugger tuh, salah satu. Iya, setelah setelah Sende Lucas pindah, Facehugger ngikut. Ternyata Facehugger bertahan dan masih dianalis gitu. Entah kenapa, tapi coachnya Honjau. Terus dia benar-benar mempercayakan ini pemain MDL. Jadi yang baru ada Leoni, terus Richel dan siapa tuh? Aret Love ya. Si Kevin ini kan si Joe kan. Kevin Cijo dan mempertahankan 3 pemain lama. Kyo musim lalu nggak ada main sama sekali. Main sekali terus kalah kalau nggak salah. Iya, yang main si ini ya siapa? Kabuki sekarang lebih sering main di, ya itulah namanya, lagi di streaming. Dan yang Aran masih bertahan. Kurasa emang kalau dari musim lalu yang pantas untuk tetap bertahan sebenarnya cuma Aran ya. Tapi di sini si Joe dan Kyo masih bertahan. Kyo nggak punya cadangan lagi, artinya dia akan jadi good laner utama. Dan dia akan mempercayakan pemain MD. Aku rasa tim Liquid ID ini mau mencoba simulasi yang sama seperti saat MPL season 14 pas mereka naikin Aaron Sigi, Favian, Widi terus langsung juara kan. Akankah kejadian lagi? Kita nggak tahu. Sebenarnya ini sesuatu hal yang agak sulit kita prediksi ya. Karena kemarin aja kita nggak memprediksi tim Liquid bakal menang gitu. Tapi akhirnya tembus sampai final M6. Iya. Gila. Itu season 14 tuh. Iya. Season 15, season 16 hancur-hancuran kalau kata coach Justin ya. Jadi nah nggak tahu ini season 17 apakah dengan itu aur-auran. Iya. Hancur-hancuran. Apakah dengan komposisi MDL ini akan membawa kembali kejayaan tim Liquid ID gitu? Kayaknya sih nggak tahu. Oke, langsung rating. Tapi kata si Kevin, si Joe ini dia target realistis regular season nomor 3. Realistis nggak? Enggak. Oke, langsung aja kita set langsung ke ratingnya. Ya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Masih ada Onyx, masih ada RRQ, masih ada Navi, masih ada apa lagi yang baru tadi?
banyak lah Dewa. Banyak banget. Ya. Dewa aja serem banget Dewa. Berarti ratingnya B. Aku D. Dari tadi nggak ada nih yang D nih kan S A B C D. Aku B. Nah D, aku D, aku siapkan buat tim dekat ID sebenarnya. Karena ya ini roster kepedean. Tapi bagus kalau kepedean bisa dikonvert menjadi sesuatu yang bagus seperti season 14 ya. Tolong buktikan bahwa omongan kita ini salah. Gitu. Kita selalu begitu. Semakin banyak tim jago kita semakin senang karena postingannya jadi banyak guys. Jadi kontennya bisa guys, enak guys. Oke, jadi itu rating kita soal squad MPL ID season 17. Soal ini apakah kalian sama atau tidak, kalian bisa bikin rating kalian sendiri di kolom komentar. Jadi dari S, A, B, C, D. Kameranya yang situ mas. Oh iya sorry. Ngapain lihat diri anda sendiri di sana gitu. Kameranya yang sini. Sorry, saya tidak fokus. Karena flight. Dia pikirannya udah di ini ya, udah di Bandara Soekarno-Hatta 1994. Oke. Nah, kalau menurut kalian rating kita gimana? Terus kalau kalian punya rating sendiri, kalian coba tulis di kolom komentar. Kalian bikin rating kalian sendiri. Kalian juga bisa mention kita di Instagram atau TikTok obsessionconfident.media. Kalau misalnya kalian bikin rating terus diupload di ini. Ya, nanti kita bang, ini bang, ini. Aku lihat lagi kita bikin rating kita sendiri, terus kita akan repost di story kita. Nanti. Story kita pribadi. Mungkin begitu saja konten rating hari ini. Kita akan kembali lagi di sebelum playoff ya. Kita bakal sebelum playoff. Sebelum playoff season 17 kita lihat apakah rating kita benar atau tim-tim ini tadi bisa mematahkan keraguan kita berdua. Oh ya, jangan lupa juga pantau Instagram kita karena kita bakal ngebahas minggu demi minggu MPL Indonesia season 17. Pekan demi pekan, match demi match, dan kita bakal live score di sana. Jadi teman-teman harus follow IG kita. Pede banget. Kita harus hidupin loncengnya juga dan juga follow yang pasti dan subscribe YouTube kita Obsession Media dan follow kita di IG dan TikTok obsession.media. Buat kalian nonton di HP jangan lupa pencet tombol hype biar video ini ada di bagian paling atas. Jangan lupa juga share ke grup kalian, ke grup keluarga, grup teman, grup circle, pokoknya grup kuliah, share sebanyak-banyaknya sampai ada kata-kata diteruskan berkali-kali. Apalagi banyak lah intinya. Grup kerjaan, grup RW, RT. Pokoknya sering daripada kalian nyebar hoax, lebih baik kalian nyebar video kita. Sampai jumpa di sebelum playoff ya. Dadah. Semoga ya, dadah.